Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok SMP Negeri Kota Serang akan melakukan hasil identifikasi anak ABK. Di sini beranggotakan Muhammad Akia, Lulatul Habibah, terus ada Silvi, ada Danima, ada Danurul, dan ada saya sendiri. Sini berbagi saya. Ya, yang pertama akan dijelasin oleh Silvi. Yang pertama di sini ada karakteristik hambatan sesuai formulir identifikasi. Pertama ada tunadaksa atau anak yang mengalami kelainan anggota tubuh atau gerak atau disabilitas fisik yang terdapat di kelas 7 dan kelas 9. Jadi di sini tunadaksanya itu jalannya itu kakinya tuh sebelah, iya, pendek sebelah. Nah itu adanya di kelas 7 dan kelas 9. Nanti kita menggunakan RPL-nya di kelas 7 tentang penerimaan diri. Kenapa penerimaan diri? Karena setelah tunadaksa ini kalian kurang percaya diri, jadi kita menggunakan RPL tersebut. Yang kedua ada perkembangan kemampuan membaca terlambat dan kemampuan memahami bacaan rendah yang terdapat di kelas 7. Jadi si anak kelas 7 ini tuh udah bisa membaca itu terlambat. Tapi kalau misalkan guru menjelaskan, dia paham. Gitu. Yang ketiga ada anak yang mengalami disabilitas emosi dan perilaku. Si anak yang mengalami disabilitas emosi dan perilaku ini tuh seperti anak yang suka membangkang. Jadi ketika gurunya lagi menjelaskan, dia suka keliling-keliling. Dia suka sibuk sendiri juga di kelasnya. Nanti kita akan menggunakan RPL tentang gaya belajar. Senjata selanjutnya dijelaskan oleh Camilla. Oke, selanjutnya ada temuan lain karakteristik hambatan yang ditemukan tapi tidak tercantum dalam proses identifikasi. Nah, temuan lain ini yang kami temukan yaitu karakteristik hambatannya adalah mata rabun atau dinas. Peserta didik itu tidak dapat melihat ke papan tulis secara jelas. Jadi mereka kalau ada catatan yang harus ditulis harus pindah tempat duduknya di depan. Ya, karena minusnya 5 jadi udah nggak kelihatan sama sekali ya. Oke, selanjutnya ada dugaan tentang hambatan yang dimiliki oleh anak atau peserta didik. Nah, jadi yang tidak bisa melihat papan tulis secara jelas atau mata rabun itu mengalami mata minus atau silinder. Akomodasi di sekolah SMP 3 itu masih kurang. Jadi kayak kalau misalkan anak minus itu masih belum diprioritaskan gitu loh. Jadi kayak terserah anaknya gitu. Kalau misalkan mau kelihatan ya duduknya pindah kayak gitu. Nah, tapi di SMP 3 itu sekolahnya mengadakan optik itu apa? Yang kemarin itu pokoknya pemeriksaan mata. Nah, pemeriksaan mata itu alhamdulillah anak yang minus ini akomodasinya udah terlaksana gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanima. Untuk hambatannya ketika mengalami identifikasi yaitu dia beresiko untuk salah interpretasi temuan karena bisa mengakibatkan hasil identifikasi yang kurang akurat. Baik, selanjutnya adalah tentang RPL yang akan digunakan. Jadi RPL-nya untuk tunadaksa itu digunakan RPL-nya penerimaan diri. Sini metode yang digunakan yaitu diskusi aktif, learning dan PJBL. Pendekatannya dengan student center ya. Media yang digunakan adalah
gambar, diagram, video. Gaya belajarnya tunanetra itu bisa menggunakan audio ya, penglihatan ya. Oke. Lalu yang kedua adalah peserta didik yang memiliki hambatan slow learner atau keterlambatan dalam pembelajaran. Nah, di sini metodenya bisa digunakan diskusi aktif atau PJBR. Pendekatannya dengan teacher center ya. Itu kenapa teacher center? Karena orang yang slow learner itu kan ada keterbatasan dalam pembelajaran. Jadi guru itu lebih ke guru yang berperan aktif gitu untuk membantu peserta didik dalam belajar. Media yang digunakan bisa menggunakan video, diskusi, demonstrasi. Gaya belajarnya yaitu audio visual ya. Terus yang ketiga, disabilitas emosi. Anak yang memiliki hambatan disabilitas emosi, metode yang digunakan yaitu diskusi aktif, learning atau PJBL juga bisa. Terus pendekatannya dengan student center. Media yang digunakan yaitu dengan praktek, demonstrasi dan drama. Permainan juga bisa dengan permainan puzzle seperti itu. Gaya belajarnya menggunakan gaya belajar kinestetik. Lalu yang terakhir, rabun atau slow vision ya. Itu metode yang digunakan itu diskusi aktif, learning dan PJBR. Pendekatannya dengan student center. Media yang digunakan yaitu video atau diskusi ya. Gaya belajarnya dengan auditori. Ya, baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari laporan hasil identifikasi tentang anak ABK. Kalau misalkan ada yang ditanyain boleh. Izin bertanya terkait tadi kan nyampein ada anak yang minus. Nah, dari anak yang minusnya itu pernah nyampein nggak sih ke gurunya gitu kalau dia tuh butuhnya ini gitu, atau memang tidak diprioritaskan juga di sekolahnya gitu, atau gimana? Jawab ya. Jadi di anak yang minus ini kan dia di kelas 8. Nah, si anak ini tuh pas kemarin kan kita ada pemeriksaan mata, itu baru ketahuan ternyata dia udah minus 5. Oh, jadi selama ini tuh dia nggak tahu. Iya, sama ada juga. betul. Jadi dia tuh sebenarnya nggak bisa ngelihat papan tulis, cuma dia tuh nggak memeriksa ke optik ya kayak gitu. Jadi baru teridentifikasi kemarin pas pemeriksaan mata. Ya. Ada lagi teman-teman? Baiklah kalau cukup kita akhiri diskusi pada SMP 3 Kota Serang. Sekian, kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak kepencet.